Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ada perkembangan yang menarik ya. Calon wakil presiden Anies itu belum ditentukan. Tim kecil belum sepakat sampai hari Sabtu kemarin mereka berjumpa, belum ada sepakat apakah AHY ataukah Aher. Aher adalah Ahmad Heriawan, 2 kali menjadi gubernur Jawa Barat, adalah usulan dari Partai Keadilan Sejahtera. Sementara AHY, Ahmad Hari Purti Yudhoyono, adalah usulan dari Partai Demokrat. Tapi tampaknya PKS belum bisa menerima AHY dan masih ingin mengunggulkan calonnya, yaitu Aher. Tapi tampaknya Anies itu tidak ingin nanti dipersepsi sebagai terlalu kanan apabila mengambil dari kubu Islam yang kanan, yaitu PKS. Tampaknya Anies akan mengambil atau akan menjadikan cawapresnya adalah AHY yang sangat plural sebagai partai politik dengan anggota-anggotanya yang heterogen, tidak hanya homogen sebagaimana Partai Keadilan Sejahtera. Itu pertimbangannya ya, supaya tidak dipersepsi sebagai orang yang paling kanan dan menang pemilu jika mengambil satu wakil presidennya AHY, bukan Aher. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam survei itu Partai Demokrat selalu mengungguli Partai Nasdem dan Partai PKS dalam survei-survei. Itu faktanya ya. Jadi orang mempersepsi Partai Demokrat itu lebih tinggi ya, lebih positif kira-kira dibanding PKS dan Nasdem. Dan yang ketiga kursi secara nyata di parlemen Demokrat, Partai Demokrat yang mengusung AHY itu adalah jauh lebih banyak dibanding kursi dari Nasdem maupun PKS. Nah, moga-moga nanti ada titik temu ya, calon presidennya itu siapa. Tampaknya menurut soal kabar Anies setuju AHY jadi cawapres, ini kata PKS, ditulis oleh Merdeka.com, reporternya Ahda Baihaqi, Jumat 28 Oktober ya 2022 jam 13.21. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Khalid menegaskan Anies Baswedan belum memilih cawapres. Menurut dia hingga kini koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat belum bersepakat tentang komposisi capres dan cawapres. Khalid yang hadir dalam pertemuan tim kecil yang diadakan di rumah Anies Baswedan itu menegaskan tidak ada kesepakatan soal tokoh capres yang mendampingi Anies. Diketahui sepekan terakhir tim kecil antara Nasdem, Demokrat dan PKS serta Anies intens melakukan pertemuan di rumah Anies Baswedan, mungkin di Lebak Bulus itu ya, Sabtu pekan lalu, kemudian dilanjutkan Selasa awal pekan ini. Disambung dengan pertemuan Ketum Demokrat AHY bersama Ketum Nasdem Surya Paloh pada keesokan harinya di Wisma Nusantara dekat patung itu, Tugu Selamat Datang ya. Menurut Khalid, pertemuan baru sebatas membahas kriterianya saja serta mekanisme bagaimana memilih calon wakil presiden. Tapi masyarakat itu sudah menghendaki ya, yang menjadi cawapres adalah AHY ya. Tapi secara formal belum ditentukan, belum diputuskan oleh tim kecil atau oleh koalisi Nasdem, PKS dan Partai Demokrat. Terakhir di tim kecil kita baru bahas kriteria cawapres dan mekanisme pemilihan cawapres. Setiap partai mengajukan masing-masing usulan nama calon wakil presiden. PKS mengusulkan Ahmad Heriawan, Demokrat mengusulkan AHY, sementara Nasdem menyerahkan kepada Anies. Jadi Anies adalah kunci nanti di situ, yang akan memilih Aher maupun Anies, AHY. Dan setiap partai berhak usulkan nama-nama, ujar Khalid. Sementara Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan calon wakil presiden masih dimusyawarahkan, PKS masih mengupayakan Ahmad Heriawan menjadi calon wakil presiden. Semua masih usaha yang terbaik untuk kemenangan 2024. Tampaknya
Mardhani Alisera cukup ini ya, cukup rendah hati dan cukup cukup tahu diri dan cukup moderat ya menghadapi semacam dilema atau semacam bukan deadlock lah, tapi belum ada titik kesepakatan. Sebelumnya Anies Baswedan dikabarkan telah memilih AHY sebagai calon wakil presiden. Sumber Merdeka.com membocorkan Anies mengakui tidak mungkin mengambil cawapres dari Partai Keadilan Sejahtera karena dinamika politik yang terjadi saat ini. Nanti saya dianggap terlalu kanan kalau wakil presidennya adalah dari partai yang kanan, yaitu PKS ya. Kata Anies kepada politikus Demokrat Beni Kaharman, ditirukan sumber. Koalisi ini sepakat bahwa tujuannya adalah harus menang di pemilu 2024. Oleh sebab itu dibutuhkan konfigurasi yang tepat dalam menentukan cawapres. Saat ini yang sangat mungkin dengan teori kemenangan itu adalah AHY, ujar Anies lagi kepada Beni, ditirukan sumber. Beni Harman itu orang Partai Demokrat ya, belum bisa dikonfirmasi terkait perbincangan ini dengan Anies Baswedan kemarin. Sumber ini membeberkan ini si wartawan Merdeka.com itu dia tidak menjelaskan sumbernya itu apa ya, dia melindungi sumbernya ya. Sumber ini membeberkan dalam sejumlah lembaga survei menyatakan bahwa Demokrat adalah parpol tertinggi di antara Nasdem dan PKS ya. Sementara jumlah kursi di DPR sekarang Demokrat lebih banyak ketimbang PKS. Jadi daya tawar Demokrat tentu lebih tinggi ya dibanding PKS dalam menentukan calon wakil presiden. Karena dari segi kenyataan politiknya kursi di DPR itu Partai Demokrat lebih banyak. Dan kedua Surya Paloh menyerahkan calon wakil presiden ke Anies ya. Jadi kalau nanti dipaksakan Aher, Anies tidak mau, itu jadi persoalan. Mungkin dengan legowo, dengan keikhlasan yang tinggi, dengan ketulusan yang sangat dalam, tentu PKS akan menyerahkan pilihan kepada Anies dan membiarkan Anies menentukan. Dan tampaknya PKS sudah tahu Anies akan memilih AHY dan tidak Aher. Apalagi kepentingan yang lebih besar harus didahulukan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, membuat menghindarkan kerusakan itu harus lebih diprioritaskan, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Mungkin kaidah usuliyah itulah yang mungkin bisa dipakai oleh tim kecil atau majelis syuro dari PKS ya. Karena itulah peluang AHY menjadi cawapres Anies makin besar menurut politikus ini. Lagi bulan depan Koalisi Perubahan berencana melakukan deklarasi. Sudah 95% Anies AHY, mudah-mudahan berjalan lancar. Namun deklarasi itu belum tentu langsung mengumumkan capres dan cawapres. Piye toh? Bisa jadi hanya sekedar koalisi parpol atau koalisi capres ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan deklarasi sekaligus perkenalan calon presiden dan calon wakil presiden. Itulah ya. Moga-moga semuanya bisa berlangsung dengan harapan kita semua, dan 2024 dengan izin Allah ada pemimpin bangsa yang baru yang membawa perubahan yang menjadi panduan, menjadi nahkoda baru dan sebagai antitesa dari rejim yang sekarang berlaku. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jabila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you wish you were someone else. I'm